Kali ini kita memasuki bagian pengantar, yaitu pengertian usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha merupakan kegiatan atau aktivitas dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan guna mencapai suatu maksud. Sementara menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara menurut Nana Supriyatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim, usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, usaha kan adalah kata dasar dari kewirausahaan. Sekarang kita memasuki pengantar dari pengertian kewirausahaan. Menurut John, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen pengambilan risiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi. Tujuannya adalah memobilisasi seseorang, manusia, uang, dan bahan-bahan baku atau sumber daya lain yang dibutuhkan dalam menciptakan proyek agar bisa berjalan dengan baik. Sementara ada juga pendapat dari Zimmerer yang mengartikan kewirausahaan sebagai proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam upaya mencari solusi persoalan dan menemukan peluang dalam memperbaiki kehidupan. Sementara menurut Heesrich, kewirausahaan adalah suatu proses yang dinamis atau pencapaian tambahan kekayaan yang dilakukan oleh individu yang berani mengambil risiko besar dengan syarat adanya kewajaran, waktu, dan komitmen karir atau pemberian nilai pada barang atau jasa yang bersifat baru dan unik ataupun tidak, yang semua itu dapat terwujud jika ada dukungan dari peminatan dan penawaran di pasar, keterampilan, serta sumber daya. Dalam kewirausahaan itu mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang mendasar. Yang pertama ada mengedepankan keaslian atau orisinalitas. Hal ini dapat tercermin dari sikap wirausahawan yang berpikiran menatap ke depan dan memiliki perspektif yang tajam. Karakteristik kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Hal ini dapat diimplementasikan oleh wirausahawan yang memiliki kebutuhan akan prestasi, orientasi pekerjaan berupa laba, tekun dan tabah, dan tekad kerja keras yang kuat. Karakteristik ketiga adalah berani mengambil resiko. Hal ini dapat tercermin dari wirausahawan yang berani dan mampu mengambil resiko kerja, menyukai pekerjaan yang menantang. Dan karakteristik yang keempat adalah berjiwa pemimpin. Contoh dari implikasinya adalah bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, dan mudah untuk bekerja sama. Karakteristik yang kelima adalah berorientasi ke masa depan. Dapat dilihat dari sikap wirausahawan yang kreatif dan inovatif, luas dalam melaksanakan pekerjaan, mempunyai banyak sumber daya, dan berpengetahuan luas. Karakteristik yang terakhir adalah percaya diri. Cerminan dari wirausahawan yang percaya diri adalah bekerja dengan penuh keyakinan, tidak ketergantungan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, kita membahas tentang tujuan kewirausahaan. Yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Kemudian kesejahteraan masyarakat dapat terangkat, kemudian menumbuhkan semangat berinovasi. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan, dan yang kelima adalah memperoleh keuntungan. Selanjutnya, kita membahas tentang konsep-konsep kewirausahaan. Yang pertama ada kelincahan atau agility. Yang dimaksud dari kelincahan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan juga tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan yang semakin marak terjadi. Dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini baik secara strategi, hasil maupun pasar. Konsep yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja yang secara terus-menerus.
Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan yang dimaksudkan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan yang berkesinambungan atau berkelanjutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk dapat memajukan atau menjawab tantangan pasar dan secepat apa seorang wirausahawan mampu melebihi pesaingnya. Konsep keempat adalah kelenturan, adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan ini akan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam proses adaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Konsep yang terakhir adalah kekuatan atau strength, yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar dalam bidang gerak. Kekuatan ini merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespons kegiatan dari kewirausahaan. Kemudian kita memasuki pada urgensi kewirausahaan. Hal ini untuk menjawab pertanyaan, mengapa di IAIN Salatiga terdapat pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa? Jawabannya adalah, pendidikan kewirausahaan tidak semata-mata mengajarkan mahasiswa untuk pandai berdagang atau berbisnis, tetapi lebih kepada penanaman mental wirausaha yang di dalamnya ada semangat pantang menyerah, berani mengambil risiko, pandai melihat peluang, berjiwa kreatif, dan juga penuh dengan inovasi. Lembaga pendidikan tidak dapat memberikan pekerjaan, tetapi dengan adanya kewirausahaan di dalam mata kuliah dapat memastikan agar hasil peserta didik mampu menciptakan pekerjaan. Dalam konteks di Indonesia sendiri, dengan kecilnya jumlah entrepreneur, kewirausahaan menjadi keharusan. Kewirausahaan adalah kunci dari kemajuan. Dunia ini membutuhkan solusi masalah yang bisa mewujudkan impian jadi kenyataan, dilandasi dengan ambisi dan keberanian mengambil resiko secara cerdas. Kemudian, pendidikan kewirausahaan itu tentu saja perlu diterapkan di perguruan tinggi karena dianggap mampu memberikan pengaruh yang positif bagi setiap lulusan perguruan tinggi sebagai bekal untuk terjun di dunia kerja, baik bergabung dalam suatu korporasi maupun memiliki korporasi sendiri. Yang terakhir, pendidikan kewirausahaan itu dapat dijadikan sebagai dasar bagi lulusan perguruan tinggi untuk mengubah pola pikir pencari kerja menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliana Nova Widyastuti dengan NIM 43040190052. Di sini saya akan menjelaskan tentang lika-liku usaha keluarga saya guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Turjangun. Sebelum saya menjelaskan tentang lika-liku usaha keluarga saya, perkenankan saya untuk sedikit menjelaskan tentang biografi saya kepada penonton sekalian. Jadi, nama saya Feliana Nova Widyastuti dengan tanggal lahir 19 Mei 2001 dan saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya yang pertama itu bernama Adrian Sakti Milano yang sekarang kini sedang memasuki bangku sekolah menengah kejuruan kelas 1 dengan jurusan teknik sepeda motor dan bisnis sepeda motor. Sementara adik saya yang kedua itu namanya Afrizan Ivano Ahmad Bustomi. Dia sekarang menduduki di kelas 5 sekolah dasar di SD Negeri 1 Wonoboyo, Wonogiri. Kalau yang adik pertama saya tadi bersekolah di SMK Negeri 1 Wonogiri. Nah, nama bapak saya adalah Mariono dan nama ibu saya adalah Dwi Hastuti. Nah, sekarang kita langsung menuju tentang lika-liku keluarga saya. Sebelumnya, sebenarnya keluarga saya itu belum pernah melakukan usaha mandiri selama bertahun-tahun atau dalam kurun waktu yang lama. Tetapi sekali dua kali juga pernah melakukan usaha sendiri. Yang pertama itu ada ketika saya masih kecil, ketika saya masih TK, dan kan saya kan ini domisili di Wonogiri. Nah, sewaktu saya TK itu saya berdomisili di Woleri, dan itu ibu membuka usaha seperti warung makan, atau biasanya kalau orang Jawa itu menyebutnya
Nah, ibu melakukan usaha seperti itu, tetapi hanya bertahan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian saya harus pindah ke Wonogiri lagi dan usahanya berhenti. Kemudian ada juga usaha kue kering dari ibu. Foto-foto dari hasil karya ibu tersebut saya lampirkan di makalah. Nah, tetapi karena kue kering ini dibuat dalam rangka menyambut Lebaran, maka dalam setahun itu ibu hanya akan memproduksi sekali saja dalam bulan Ramadan. Tetapi untuk kali ini ibu sepertinya akan berusaha untuk menekuni bisnis ini, menekuni usaha ini agar tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, tetapi juga di hari-hari yang biasa. Tentu saja, tetapi ada konsekuensinya, yaitu jualannya tidak terlalu ramai karena tidak banyak yang butuh ketika hari-hari biasa. Jika hari Lebaran kan ada kastengel, terus nastar dan lain-lainnya. Terus usaha yang bertahan hingga saat ini adalah usaha tempe dari ibu. Jadi ibu dan mbah itu ada usaha tempe, membuat tempe tempe yang dibuntel di kertas terus kemudian dijual. Nah, tetapi usaha ini juga ada pasang surutnya karena kan akibat dari inflasi, akibat dari perang dingin antara Rusia dan Ukraina itu membuat harga kedelai itu semakin meninggi. Nah, sewaktu itu usaha tempe yang ditekuni oleh ibu dan mbah saya ini mengalami surut, mengalami ketidakstabilan harga, dan harga kedelai itu melambung tinggi. Oleh karena itu waktu itu sempat rehat beberapa minggu, tapi kemudian sekarang sudah mulai kembali. Nah, untuk tata cara membuatnya nanti saya akan lampirkan ke video yang paling terakhir ya, dari awal sampai akhirnya. Tetapi mohon maaf untuk sebelumnya, kan awalnya itu kan harusnya mencuci kedelai, tetapi dalam proses ini tidak saya masukkan karena mencuci kedelainya di lahan terbuka seperti itu, dan saya kurang enak untuk memvideonya. Oleh karena itu saya akan lampirkan videonya itu sejak kedelainya sudah bersih dan sudah berada di dalam wadah yang sudah disediakan. Berikut adalah cuplikan videonya.